Oke. Ada live ya Pak ya? Jadi Oh, live. 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 Bicara potensi. Assalamualaikum. Tes, cek. Jadi bicara potensi hari ini banyak yang ada bisa kita bahas dan kita uraikan, bahkan tidak cukup satu malam kayak ini kok bicara potensi. 2 minggu lah. 2 minggu lah ya, karena potensi ini kalau dijabarkan kan banyak nih. Tuh. Ya kan? Terutama potensi di kampung ya. Nah, ya, potensi ekonomi yang ada di kampung maksudnya, yang Di lokal lah, kampung, yang lokal. Sumber daya alam, sumber daya manusia Ya, ya. banyak sekali gitu Pak. Tapi yang suka dibicarakan tuh tetap di bidang ekonomi lah. Ekonomi, Keuangan gitu kan ya. Kalau dilihat di kampung tuh sebenarnya masih banyak potensi. Minimal apa ya, menyamai dengan di kota lah ya. Ada beberapa item di kota yang sudah bergerak tapi di kampung tak ada. Oke. Setuju saya itu. Kalau kita lihat macam apa ya, fotografi lah ya. Nah, itu kan tidak ada. Dulu tuh sering tuh ngambil dari kota. Nah, sekarang udah mulai 1-2. Cuma ya itu karena itu apa ya, skill, kemampuan tuh tak semua orang bisa, maka hanya 1-2 aja yang ada buka. Itu kan pengaruh juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tidak bisa menggunakan alat, bukan tak bisa ya, maksudnya masih kurang lah untuk menggunakan alat-alat seperti kamera dan lain sebagainya gitu kan. Dan di tempat kita pun kalau kita bicara potensi tadi, kayak fotografer tuh banyak barang-barang di kota tuh di tempat kita belum ada. Misalnya fotografi ada, cuma kayak studio, kayak apa itu kan belum ada kayak di kota gitu. Padahal sebenarnya barangnya agak mahal lah ya. Kalau modalnya kan fotografi lumayan. ini kamera, kemudian video apa namanya, shooting loh. Nah ya, shooting itu apa namanya tuh, video apa sih nama alatnya dulu namanya kan sering pakai handycam. Handycam. Sekarang kan orang udah pakai DSLR pun bisa. Atau mirrorless bisa. Bahkan yang simpel-simpel pakai HP yang berkelas gitu. Ya betul. Sehingga ini menjadikan sebuah potensi yang di kampung dilirik oleh anak-anak muda lah ya, untuk menjadikan peluang bisnis ataupun peluang cuan lah. Nah, untuk sebagai jasa fotografi. Sebenarnya biasanya tuh kadang mereka itu karena hobi bah. Awalnya hobi foto lah deh, sana sini foto. Tapi lambat laun orang mulai melihat, minta tolong nih pertamanya, minta tolong. Nah itulah terciptanya potensi-potensi yang seperti itu. Walaupun banyak sih sebenarnya potensi-potensi lain kan, selain fotografi gitu kan. Mungkin di bidang-bidang lainnya juga banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ada saja masyarakatnya yang belum bisa lah. Kayak kita lihat nih kan, kalau di kampung nih hamparan tanahnya begitu luas ya. Karena dulu orang buka kampung tuh kan, siapa yang kuat ngerembak itulah banyak dapat tanah gitu. Sehingga jarang rumahnya tuh, karena apa? Sebelahnya masih tanah dia. Sebelahnya masih tanah dia. Luas gitu. Halamannya tuh luas gitu. Jadi itu sebenarnya bisa dikelola kan, dikelola memanfaatkan sumber daya alam yang ada gitu kan. Hanya saja kan memang masyarakat kita tuh biasanya kalau memulai seperti itu agak sulit. Karena kan jangkanya panjang tuh untuk mendapatkan, ya pastilah berkaitan dengan ekonomi lah ya, materi gitu kan. Kalau misalnya bekerja misalnya di perusahaan kan udah dapat tuh. Tapi kalau mau mengembangkan kalau mengembangkan potensi kayak ya memanfaatkan lahan kosong gitu kan agak lambat memang putarannya gitu. Tapi kalau memang bicara potensi mulai terbuka lah ya untuk di era sekarang nih. Fotografi, kemudian kalau lihat di kampung tuh udah ada jasa titipan ya sekarang ya. JNE, JNC juga udah masuk. Iklan tuh. Karena apa ya, akses. Tapi kan itu hitungannya baru ya. Baru mungkin 1-2 tahun inilah gitu ya kan bahasanya. Nah tapi sesuatu hal yang lebih mendalam lagi itu sebenarnya lebih kepada, kalau kita mengacu pada pemerintah tuh kayak ketahanan pangan. Nah kita sadari kok di kampung nih tanah luas, kemudian bagus untuk tanam. Sumber dayanya adalah tanah. Nah tapi sangat disayangkan masih banyak orang yang tak bertani, tak berkebun. Ada, cuma kan masih mengandalkan orang-orang yang jualan pakai motor yang dimana dibeli dari pasar di kota gitu kan. Nah itu sehari 2 hari aja ya, nggak ada, udah bercari dah orang gitu kan, udah bercari dah.
Nah, seharusnya para petani ini bisa menyuplai gitu kan. Nah, cuma itu memang belum ada tergerak tuh kayaknya sampai saat ini. Nah, kalau yang skala besar adalah ya jahe kan gitu, daun bawang. Tapi kan tak mungkin lah kita jahe itu nak kita sayur sop kan kayak gitu paling lah. Ya, maksudnya enggak jadi setiap hari kan. Bahkan jauh nah ya. Bahkan kayak bisa contoh lah ya yang sederhana tuh kayak cabai kan sampai mahal, bahkan sampai 100.000 per kilo gitu kan. Bahkan kan kalau di tempat kita nih pakai polybag bah bisa. Betul. Atau di tanah langsung pun bisa sebenarnya. Cuma memang itu baik lagi lah, memang kita masyarakat kita belum terbuka lah, terbuka dalam arti pikirannya, mungkin termasuk kita gitu ya, termasuk kita pun belum terbuka gitu kan. Banyak faktor sih, banyak faktor gitu. Menurut saya secara pribadi itu memandang kenapa potensi ekonomi berbasis pertanian, khususnya pertanian horti sayur mayur nih kurang dilirik tuh, karena memang salah satunya hilirnya itu penjualan yang agak memang masih terbatas, karena sampai dengan saat ini ya kita nih hasil bumi itu masih dilempar ke pasar-pasar induk, Flamboyan. Nah, jadi itu masih, sehingga ada biaya yang lumayan besar gitu Pak, kosnya. Kalau dari kampung bawa foto kan otomatis ada biaya transport, ya kan, belum lagi penyebutan, belum lagi apa namanya ya yang lain-lain lah itu. Sehingga memang itu tadi kenapa itu dulu jadi primadona tuh pernah tuh ya di kampung tuh terkenal dengan sayurnya gitu Pak. Sayurnya. Nah, sehingga sekarang kayaknya udah tergeser nih. Nah, pasar induk itu di Flamboyan sayurnya enggak lagi dari tempat kita gitu, bahkan dari tempat lain dah sekarang. Itu memang ya itu tadi. Dan masyarakat kita pun sekarang udah lebih konsumtif kan. Maksudnya konsumtif dalam arti ini hanya menunggu ya, praktis kan. Ketika ada orang, tadi Bang Niko bilang kan ada orang jualan pakai sepeda motor kan, tinggal nunggu ya nih depan rumah gitu kan. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya mau lebih ringkes lagi itu kan sebenarnya kalau kita ada tanaman di rumah kan tinggal cabut ya nih. Misalnya nanam kangkung misalnya kan, mau nyayuk tinggal cabut gitu kan. Tapi proses untuk sampai ke itu tuh kan yang panjang proses produksinya itu yang panjang gitu, sehingga belum lagi faktor-faktor lain kan, alam hama, banjir, hama, sehingga itu menjadi kendala lah dalam produksi, daya produksi yang tinggi lah semuanya. Beli racun udah mahal tuh, racun untuk membasmi hama-hama sekarang. Sayang sebenarnya kan kalau dilihat potensi itu ada gitu. Kalau kita bicara di potensi di bidang pertanian, tidak ada orang yang tak butuh sayur, ya kan, karena sampai saat ini kita tidak bisa menggantikan sayur itu dengan mungkin dengan sintetis lah, sintetis belum bisa. Nah itu satu lah ya kalau di bidang pertanian atau yang bahasa kita sebut mungkin secara umum ketahanan pangan lah ya. Mungkin di bidang-bidang lain juga ada, kita bicara potensi di bidang ternak gitu ya. Ada di sini orang miara sapi, kambing, ayam, tapi hanya ya skala rumahan, belum kebutuhan lah, belum ada yang ibaratnya dia punya bisnis kambing, usaha kambing yang mungkin sampai ratusan ribuan, itu belum ada gitu kan, belum ada. Padahal kalau bicara ketersediaan lahan, ya, ketersediaan pakan, ya, cukup lah kayaknya kalau kambing ya betul. Kalau di kota itu dia mikirnya lebih banyak, gitu kan, lebih banyak. Kenapa? Dia harus mikirkan tempat, harus mikirkan pakan. Kalau tempat kita umbah ya, tapi rumah tuh udah kenyang dah dia jangan kan. Ya masuk tetangga. Oh iya tentu. Pekarangan tetangga. Kena sembelih tetangga. Kalau kambing ya. Kambing. Ayam sih masih dimaafkan lah. Enggak ada, ayam kena pilas malah. Kena pilas malah. Dan ayam pun masih oke lah, biasanya masih di kandang kan. Kalau ayam ini kan pakannya kita beli atau apa. Nah gitu kan. ada juga beberapa yang udah mulai bergerak di apa perikanan gitu kan ya. Cuma itu tadi apa ya, mau dia banyak tapi kalau hanya ruang lingkupnya di kampung itu nggak bisa terserap semua tuh hasil. Balik lagi ke pemasaran ataupun serapan lah ya, serapan hasilnya yang memang menjadi kendala di situ. Karena faktor geografis luas gitu nih, wilayah kita ini luas sehingga mobilisasinya besar lah, intinya biaya mobilisasinya. Daya beli juga pengaruh tuh. Daya beli itu pengaruh tuh. Kalau bicara potensi yang ada di tempat kita mau kita kembangkan, tapi kan juga harus dihitung dari sisi daya beli masyarakat. Betul. Oh, tak bisa jual mahal-mahal begitu nih. Sayur ya kangkung tuh bisa tawar gitu.
Karena ikat 10.000 tawar lagi. Di kampung nih luas tapi penduduknya masih dikit gitu. Kalau di kota tempatnya serapannya banyak, penduduknya banyak, tempatnya kecil, rumahnya berdempet kan, dapur ketemu dapur, tepi ketemu tepi, jadi kok kelai dengar tuh. Berbanding lurus lagi ya. Berbanding lurus. Sehingga itulah yang membuat kita tuh kalaupun ada orang yang menanam sayur dan segala macam tuh bawanya ke kota gitu kan. Nanti dibawa ke kota, terus dari kota dibeli lagi dibawa lagi ke kampung. Sebenarnya kan jangan itu kan jatuhnya. Terus kalau di bidang tadi di perikanan ya. Nah, kemudian kayak kemarin tuh pernah kita lihat dari bidang kerajinan lah ya, kerajinan tangan. Nah, ada kerajinan tangan dari rotan yang kecil itu ya namanya. Rotan tegak tuh ya. Nama kerajinannya keladi rotan ya. Rotan kecil itu ada sebutannya tuh. Rotan kecil itu. Intinya bikin kerajinan dari rotan. Kerajinan dari rotan, bisa dia mungkin tempat tisu dari rotan, tempat buah-buahan. Nah itu banyak itu diproduksi di kampung nih gitu kan. Cuma memang balik-balik lagi pemasaran. Nah orang kampung nih kan jarang lah ya punya tisu gitu kan ya. Mungkin keluarnya ketika lebaran apa sih macam. Tapi sebenarnya itu kalau di kota atau di daerah lain itu sangat diperlukan gitu kan. Umpamanya di kota untuk di tempat hotel nilai jual lah ya, makan gitu kan. Sebenarnya itu tapi juga daya tarik juga kurang sih sebenarnya. Kalau untuk wilayah kita wilayah kita di kampung, daya tarik dalam hal ini ya maksudnya sajiannya ataupun packagingnya kurang lah, masih dibuat ala kadar ya intinya. Masih sebatas seperti itu. Karena kan home industry ya kan. Nah di luar negeri belum itu home industry lah kayaknya. Belum. Hanya suka-suka lah ya kayaknya. Nah tapi sebenarnya kemampuan mereka cukup memadai sih. Kalau umpamanya ada contoh nih, gitu kan. Nah ini kau pakai gitu kan. Buat nih. Karena pernah lihat itu ibu-ibu lansia gitu, program dari Puskesmas, kemudian ibu-ibu tuh buat kerajinan. Terkumpul tuh di Puskesmas, tapi Puskesmas buat stand untuk dijual. Tapi enggak laku-laku nih gitu. Jadi memang pasaran di kampung nih enggak cocok itu, bukan tempatnya seperti di kota gitu. Nah, kalau mungkin harus ada market lah, market khusus yang memang sehingga di luar negeri itu dia tuh ada memang kayak ruko gitu kan atau marketnya gitu. Khusus memang jualan kerajinan gitu. Di luar negeri Bang ya? Luar negeri gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya dapat dari mana dia? Tetap dari Indonesia dong. Gitu kan. Mungkin salah satu. Dari Indonesia. Nah, macam contoh tuh kita lihat biasanya hiasan dinding itu kan kaca bulat, kemudian tepinya nyaman. Nah itu orang tempat kampung kita bisa buat gitu Pak. Cuma balik-balik aja aksesnya kita tak sampai ke sana kan gitu. Mungkin sebenarnya memang butuh itu juga kali ya, market yang bersifat online gitu. Tapi ya harus ada pihak-pihak yang membantu lah ya. Betul. Untuk memasarkan itu gitu kan. Karena setengah-setengah dari mulai kita ini kan saat ini hulunya artinya dari biaya produksi alhamdulillah tuh di cover semua. Sarana prasarana disupport biasanya. Hanya saja yang kita sering tuh ditinggalkan tuh ketika hilirisasinya. Jadi kita nih mandiri dalam upaya pemasaran gitu. Ini yang belum ketemu. Pecahkan lah ya maksudnya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan lagi gitu Bang untuk membantu itu gitu. Nah, kalau kita lihat dari perkebunan lah ya, contoh kayak sawit gitu ya. Sekarang kan potensi di kampung ini kan itu ya. Nah, mengapa sawit lebih mudah ditiru orang, ditanam orang? Karena memang pabriknya ada gitu kan. Pabriknya ada. Yang nyerap tuh ada. Iya, nyerap tuh ada. Pembelinya ada. Kita logikakan kalau seandainya orang itu harus jual lagi bukan di kampung ya, karena pabriknya ada di kampung kan, mungkin agak sulit gitu kan. Tapi karena ada di kampung nih gitu kan, jadi enak gitu. Perkembangannya pun pesat kan. Kemudian yang jelas sih apa yang dibudidayakan orang yang ada di kampung kita itu hitungannya masuk lah. Masih itu untung. Bukan harga mahal kalau gitu tuh, harga untung. Kalau untung dikerjakan. Apa aja di tempat kita. Kampung nih kan kemarin kita bicara kait-kait kan untung dia kan untung nyari saja ada perlu biaya, hanya perlu modal tenaga ya kan nyarinya. Dan kok di kampung ini kita lihat tuh memang ikut tren gak sih? Ada tren-trennya kan. Misalnya waktu itu ya kalau kita ikut potensi lah ya, bicara potensi kan
trennya waktu itu walet potensinya. Mm-mm. Orang banyak buat walet, Iya. ya kan? Karena pasarnya juga Pasarnya jelas. ada gitu. Kayak kemarin langsung turun ke sawit kan. Iya. Banyak orang sawit. Saat ini sawit dah ya. Sawit. Lucutkan hampir. Tadi lagi Bang dibilang kan kait-kait kan. Ini jadi semarak nih semua orang nih cari kait gitu Mas. Tapi nggak tahu nanti ke depan kan ada perubahan gitu Mas. Banyak. Nah, kemudian kalau potensi macam kita bicara kerajinan tadi kan, umpamanya di dunia kerajinan tangan di pertukangan gitu ya kan, buat ukiran. Kemudian kalau macam mebel-mebel is okay, di sini udah banyak dan digunakan, tapi kan skalanya tidak besar ya kan. Nah, macam ukiran-ukiran itu juga banyak di kampung sebenarnya gitu kan. Yang bisa gitu. Memproduksi. Cuma balik-balik aja pasarnya tak ada. Nah, kemarin itu pernah tuh di kampung nih buat tikar gitu. Nah, tikar itu semuanya sudah dibiayai, termasuk ini penyediaan bahan. Dia tuh penyediaan bahan dari pihak Malaysia, cuma ada tangan kanannya di Indonesia gitu kan. Sampai ke kampung nih buat tikar tuh, yang orang pening tuh. Dia kan dari rotan, kemudian dari kulit kayu apa tuh ya. Nah, itu jelas tuh gitu kan. Dia hanya butuh tenaga nganyam. Nanti kemudian tikarnya bisa dilihat di sini. Link bio. Nah itu kok ada yang bisa cara teknis kayak gitu, itu lebih bagus sebenarnya kan. Bahan udah ada, tinggal buat nanti hasil hasil lelahnya gitu lah ya. Hasil jadinya langsung diserap. Jadi orang nak buat sebanyak apapun pasti laku nih gitu kan. Pasti kan udah dibayar kan. Sama kayak dulu pernah tuh yang tempat untuk makan tuh dulu kan BC itu kan untuk makan tuh kan. Kalau dulu kan viral-viralnya itu kan untuk tempat makan lah. Karena itu ada juga program dari Bupati karena mengurangi sampah kan. Bagus. Sehingga itu tadi kalau hilir dan hulu dan hilirnya ada. Di kampung ini nak minta apa ya bah gitu. Ada semua gitu. Yang tak ada diskotik ya. Itu bisa dibuat dalam rumah. Di kampung nggak ada diskotik ini. Tapi tidak menutup kemungkinan itu ada. Belum. Janganlah ya. Kecuali di sini memang sudah ekonominya udah pesat. Kemudian arus itunya udah lancar. Lagi toko merah sama toko biru belum masuk sini, berarti belum ramai kampung kita. Betul. Kan toko itu udah masuk berarti udah ramai. Ya, merah dan biru ya. Merah biru kuning ya. Di langit ya. Banyak sebenarnya potensi di kampung tuh yang nah satu lagi kayak di kuliner ya. Nah, kuliner saat ini udah ada gitu kan, cuma memang kurang lebih gitu kan. Kayak umpamanya bakso sama aja kan. Nah, sampai saat ini pun kalau bicara bakso belum ada penggilingan daging di sini gitu kan. Itu pernah sudah di kota. Di kota karena memang konsumsinya masih sedikit gitu kan. Kalau di bidang lain ya kayak nasi ayam geprek, kemudian ayam goreng itu udah ada dah gitu. Mie ayam macam itu udah ada. Minumannya juga udah ada gitu kan. Kalau yang lain kan belum ada macam ginsam kemudian macam seblak kan. Nasi kebuli atau apa yang itu kan hal-hal yang banyak di kota itu belum terserap karena memang tadi lah ya. Karena masyarakat tuh belum familiar lah dengan makanan-makanan yang seperti itu. Ada sih yang udah familiar, tapi enggak semuanya gitu. Dia makan, tapi kan kalau di kampung nih harus kenyang. Banyak. Kalau mau diduplikasi, artinya apa kuliner yang ada di luar lah, kita bawa ke kampung sebenarnya banyak. Hanya saja kadang-kadang tuh memang faktor lidah tak cocok. Contoh ya kita masukkan pizza atau apa gitu. Betul. Ya kan? Apa nih ya? Burger kan? Nasi ya, itu dia nasi itu kenyang kan gitu. Nah, itu kalau bicara itu tadi. Harus mindset juga kan. Potensi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan tadi itu karena sukanya kayak jiplak gitu ya. Ketika satu ini berhasil semuanya ngikut. Memang harus ada jadi korban dulu. Jadi korban lo pertama. Berhasil atau tidak berhasil kan? Kalau dia gagal, dah lah. Tapi kalau dia berhasil, pasti banyak yang meniru nanti. Kalau kita ambil contoh tuh kayak ini toko sembako yang kayak kalau di kota itu kayak minimarket. Itu kan komplit ya dalamnya ya. Satu orang yang buka tuh lengkap gitu kan. Udah mulai banyak ikut. Meskipun mulai dari kecil-kecil gitu kan. Potensi itu karena kebutuhan sehari-hari kan. Amati, tiru,
modifikasi ATM. ATM. Tapi mungkin lah ya kayak kawan-kawan nih bisa kasih saran lah ya maksudnya dari apa yang udah kita bicarakan potensi tadi itu kan ada sedikit kendala gitu berkaitan dengan hilirnya tadi itu. Kawan-kawan bisa komen lah gitu kan. Cari solusi untuk bisa berikan solusi gitu lah. Mengangkat potensi di kampung gitu kan, apalagi dengan pergerakan digitalisasi yang luar biasa ini gitu kan. Silakan komen guys. Udah gitu ya.